Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Pak Gilang. Kali ini kita berjumpa di mapel kimia ya. Saya buatkan video penjelasan terkait penamaan alkena, karena ketika kita belajar bersama kemarin lewat WhatsApp group, banyak yang masih belum memahaminya. Jadi saya putuskan untuk membuat video ini. Semoga setelah menyaksikan video ini kalian dapat memahami apa yang saya jelaskan. Nah, apa itu alkena? Alkena adalah senyawa hidrokarbon alifatik tak jenuh. Alifatik itu berarti kemarin yang rantainya terbuka ya. Kalau tidak jenuh berarti dia mempunyai ikatan rangkap. Ya, terkadang ada yang satu ikatan rangkap, ada juga yang nanti ada dua atau ada tiga ikatan rangkap gitu. Rumus umumnya adalah CnH2n. Ini maksudnya kalau C1 ya berarti nanti hanya H2 kali 1, berarti H2. Kalau N-nya 2 berarti hanya 4, karena 2 dikalikan 2 gitu ya. Deret homolog ini diturunkan dari nama alkana. Nah, alkana ini tidak kita bahas karena nanti waktunya cukup ya ketika dibahas semua. Jadi untuk di SMK cukup yang dibahas adalah alkena. Dari nama alkana, jumlah C sama dengan mengganti ana menjadi N. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Baik, nah ini untuk jumlah atom karbonnya 2, maka nanti rumus molekulnya ini akan menjadi C2H4. Kalau C-nya ada 2 berarti namanya etena gitu ya. Kalau C-nya ada 3, C3H6 rumusnya namanya propena. Kemudian kalau C-nya ada 4, hanya maka 8 namanya butena, dan seterusnya. Kalau C-nya 5 pentena, C-nya 6 heksena, C-nya 7 heptena, C-nya 8 oktena, C-nya 9 nonena, C-nya 10 dekena. C11 dan seterusnya tidak dibahas begitu ya. Berikutnya untuk tata nama alkena. Nama alkena bercabang. Rantai induk adalah rantai terpanjang yang memiliki ikatan rangkap. Jadi dalam menamai alkena ini, kalian harus menentukan rantai induknya terlebih dahulu. Nah, rantai induk itu nanti ditentukan nomor urutannya gitu ya. Penomoran rantai induk dimulai dari ujung sehingga ikatan rangkap ini mendapat nomor yang kecil. Jadi nanti kan dua ujung, misal ujung kanan dan ujung kiri. Nanti dilihat rantai rangkapnya, ikatan rangkapnya itu ada di kanan atau di kiri. Kalau ada di kiri ya berarti C nomor satunya itu dimulai dari kiri. Kalau ikatan rangkapnya ada di kanan ya berarti C nomor satunya itu ditaruh di kanan gitu. Nanti ketika ada contoh akan lebih mudah ya. Posisi ikatan rangkap ditunjukkan dengan angka, iya betul. Nanti formatnya adalah posisi ikatan rangkapnya dulu diikuti dengan nama alkenanya. Kemudian contoh, nah ini kan berarti ikatan rangkapnya ada di sini. Berarti nomor satunya dimulai dari sini. Nomor 1, terus-terusnya nomor 2, nomor 3, berarti yang ini ya. Lalu nomor 4.
Nah, langkah pertamanya kalian lihat dulu ikatan rangkapnya ada di C nomor berapa. Ini kan berarti ikatannya nomor 1. Ini ikatannya nomor 2. Ini ikatannya nomor 3. Nomor 4 tidak mengikat, tetapi hanya diikat oleh yang nomor 3 ini saja. Ikatan rangkapnya ada di mana? Ada di nomor 1. Ya, berarti ditulis dulu 1. Karena C-nya ada 4, 1, 2, 3, 4. Tadi sesuai di tabel yang tadi kita buka bersama, kalau C-nya ada 4 berarti namanya butena. Butena. Begitu ya. Kemudian kalau ini juga, ini ikatan rangkapnya di mana? Ada di ujung sini. Berarti nomor satunya di sini atau di sana. Tentu jawabannya adalah di sini ya. Ini nomor 1 kan, supaya nanti ikatan rangkapnya ada di nomor yang kecil. Berarti di sini nomor 1, lalu ini nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Ikatan rangkapnya di nomor 2, maka tulis 2. Kemudian ada 5, berarti namanya pentena. Itu semoga bisa bikin lebih paham ya. Kita lanjutkan lagi. Bagaimana kalau ada cabangnya? Nah, kalau ada cabangnya berarti kalian harus menentukan dulu mana yang merupakan rantai induk, mana yang merupakan rantai cabang, gitu ya. Nah, diingat, rantai induk atau rantai utama itu tidak selalu yang lurus, begitu ya. Jadi dia juga bisa belok, tetapi harus yang paling panjang. Ini kan berarti yang paling panjang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, atau ke bawah juga boleh 1, 2, 3, 4, 5, 6, atau ke sini juga boleh. Berarti ini rantai utamanya. Dinomori dulu, nomor satunya ada di ujung sini atau ada di ujung sini, sana. Berarti yang sana ini ya, karena ada di sini. Berarti ini nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6. Kalau ada cabangnya, berarti yang ditulis terlebih dahulu adalah nama cabangnya. Dan ditulis cabang itu ada di, dan ditulis cabang itu ada di rantai nomor berapa. Ini kan berarti ada CH3 sebagai rantai cabang. Rantai induknya yang ini sebagai cabang. Kalau CH3 itu namanya adalah metil. Karena metil ini ada di rantai nomor 5, berarti namanya 5 metil, gitu ya. Kemudian dianalisa lagi, rantai utamanya ada 6, C-nya ada 6, ikatan rangkapnya ada di nomor 2, berarti 2. Ada 6, berarti heksena. Makanya namanya 5 metil strip 2 heksena, gitu. Lalu yang ini juga bagaimana? Ini berarti kan ada 3 kemungkinan. Ini kemungkinan 1, gitu ya. Kemungkinan 2 ke sini. Nah, kemungkinan 3 ke sini. Ini yang ada ikatan rangkapnya kan berarti harus ada di nomor 1. Berarti ini kita nomori nomor 1. Nah, kalau diteruskan ke sana berarti kan ini 1, 2, ini 3, ini 4. Sementara kalau ke sana ini 1, 2, 3, 4, 5. Rantai utama kan berarti harus rantai yang panjang. Berarti ini nomor 1, ini nomor 2, nomor 3 nya berarti kita pakai yang ini ya, karena yang panjang. 3, 4, 5, begitu. Nah, berarti ini kan di nomor 2 ada cabang ini CH2 CH3. Nah, cabang CH2 CH3 ini dinamakan etil, gitu. Maka namanya 2 etil. Lalu di nomor 4 ada rantai cabang lagi CH3, namanya metil. Kalian tinggal ingat saja ya. Kalau CH3 berarti metil,
Kalau C2H5 itu namanya etil gitu ya. Di rantai 4 ada metil, berarti 4 metil. Lalu 1 2 3 4 5 rantai utamanya ini berarti kan ada 5C. Kalau ada 5C tadi namanya pentena, karena rantai rangkapnya di nomor 1 maka namanya 1 pentena gitu ya. Nah, lanjut lagi sekarang. Jika mempunyai 2 ikatan rangkap, maka disebut alkadiena. Kalau punya 3 ikatan rangkap, berarti disebut alkatriena. Tapi ini memang agak sudah jauh begitu ya. Agak memiliki kesulitan lebih tinggi daripada yang tadi. Nah, ini kan masih terbuka. Yang belum ada cabangnya. Ini berarti kan ada ujung kiri, ada ujung kanan. Ikatan rangkapnya paling dekat ada di ujung kiri, maka ini nomor 1. Nah, nomor 1. Lalu kanannya urutan nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Ikatan rangkapnya di nomor berapa? Nomor 1, tulis nomor 1. Ada ikatan rangkap lagi di nomor berapa? Nomor 3, tulis 3. C-nya ada berapa? Ada 5. 5 berarti penta. Karena ikatan rangkapnya ada 2, jadi namanya pentadiena. Jadi ini namanya 1,3 pentadiena. Saya contohkan lagi. Nah, ini kan ikatan rangkapnya ada di mana? Ada di sini. Ada di sini. Berarti nomor 1-nya dari sini ya, nomor 1. Nah, lalu nomor 2, nomor 3, nomor 4. Kalau saya lanjutkan ke sana kan berarti ini cuma sampai 5. Sementara kalau saya lanjutkan ke bawah berarti kan ada 5, ada 6. Maka rantai induknya adalah rantai yang ini ya, sudah saya nomorkan. Rantai induk 1 2 3 4 5 6. Dilihat dulu ada cabang di nomor 2. C2H5 berarti etil, berarti 2 etil. Lanjut lagi cabangnya di nomor 4 ada CH3 namanya metil, berarti 4 metil. Kemudian ikatan rangkapnya di nomor 1 dan di nomor 3 berarti 1,3, ada 6 berarti heksadiena. Itu ini namanya etil, yang ini metil. Nah, ini tugas kalian ya. Kemarin kita sudah sampai C, berarti kelihatannya masih bingung. Jadi ini akan saya bahas supaya pelan-pelan. Kisahnya dibahas bareng-bareng di grup WhatsApp ya. Nah, ini dilihat yang A dulu. Ini kan berarti ikatan rangkapnya ada di ujung kiri apa kanan? Ada di ujung kiri. Berarti ini sebagai nomor 1. Nomor 1 berarti ini nomor 2. Nomor 3. Ini saya pakai touchpad jadi angkanya jelek ya. 4. Ini nomor 5. Nah, karena ini ada 5 berarti kan penta ya, pentena. Karena di nomor 1 ikatan rangkapnya berarti namanya 1 pentena gitu. Terus kita lihat lagi yang nomor 2. Ini yang penting kita tentukan dulu rantai utamanya, begitu saja ya. Nanti dinomori bareng-bareng. Dari sini ini kan berarti ikatan rangkapnya ada di sini. Ada di sini. Supaya ikatan rangkapnya kecil, nomornya berarti ini sebagai nomor 1. Nomor 1. Ini berarti nomor 2. Ini berarti nomor 3 ke sana ya. Nomor 4. Nomor 5. Berarti ini ada 5.
Lalu di nomor 2 ini ada cabangnya, berarti 2, perhatikan namanya apa tadi? Metil, berarti 2 metil. Ikatan lengkapnya ada di nomor 1, berarti 2 metil 1 3 pentadien. Lanjut, ditentukan dulu rantai utama dan rantai cabangnya ya. Yang C berarti ini nomor 1 di sini, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Tentukan dulu rantai utamanya dulu saja ya. Nanti ini berarti namanya 3 4, karena ada 2 metil berarti 3 4 dimetil. Lalu ikatan lengkapnya di nomor 2 berarti nanti 2 pentena. Terus yang D ini harus digambar dulu, nanti penjelasannya kan dilanjutkan di WA saja ya. Kalian simak dulu yang poin E. Kalau yang poin E berarti nomor satunya mana, kiri apa kanan, apa malah nanti ke bawah? Kita hitung dulu, 1 2 3 4 5 6. Kalau misal ke bawah berarti 1 2 3 4 5 6, sama ya. Berarti rantai induknya boleh yang ini atau boleh yang ini. Kita nomori dulu, 1 berarti ini 2 3 4 ini 5 ini 6, ini 6 ya. Nanti berarti ini cabang, ini juga cabang. Nanti kita bahas di atas ya. Kemudian kalau ini berarti bagaimana? Berarti ini kan nomor 1 jelas, nomor 1, ini nomor 2, nomor 3, nomor 4. Ini boleh dijembreng, jadi ini ada nomor 5 dan ada nomor 6. Nah, jadi begitu. Nanti penjelasan yang ini kita bahas satu persatu di atas ya. Sekian video penjelasan dari saya, semoga kalian bisa memahaminya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.